Salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita memulai kegiatan pembelajaran dan subtema kita yang sudah kalian pelajari bersama hari ini, yaitu tentang gereja sebagai umat Allah. Pada kesempatan ini, Patrik ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan makna dari gereja sebagai umat Allah.
Baik, sebelumnya Patri ingin menyampaikan beberapa arti dan makna dari gereja itu sendiri. Nah, gereja atau kata gereja itu sendiri pertama-tama diartikan sebagai sebuah gedung, sebagai sebuah bangunan tempat untuk beribadah. Nah, ini pun juga terjadi pada jemaat-jemaat pada Perjanjian Lama juga. Di sini yang disebutkan dengan gereja sebagai tempat merupakan kemah suci, merupakan tempat kudus. Jadi di sini adalah merupakan gedung, suatu tempat yang dikhususkan bagi Tuhan untuk tinggal di antara umatnya dan juga untuk bertemu dengan umatnya. Nah, ini terdapat dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan, juga di Yeskiel. Nah, ini mau menggambarkan bahwa gereja ini diartikan, dimaknai sebagai sebuah gedung, sebagai sebuah tempat yang kudus. Kemah suci merupakan tempat hukum Allah, atau sering kita sebut dengan tempat untuk menyemayamkan dua loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Nah ini, jadi ini gereja dimaknai sebagai sebuah bangunan atau gedung yang merupakan kemah suci, tempat kudus. Lalu kemudian berkembang, gereja disebut, diartikan dan dimaknai sebagai umat Allah. Gereja sebagai umat Allah ini dimaknai bahwa gereja merupakan persekutuan semua orang di seluruh dunia yang percaya akan Yesus Kristus itu Putra Allah dan satu-satunya penyelamat kita. Jadi, dalam arti dan makna yang kedua ini, gereja sebagai umat Allah, gereja tidak dipandang secara fisik sebuah gedung, tetapi adalah persekutuan, perkumpulan dari semua orang yang percaya akan Yesus Kristus. Nah, ini mengenai arti dan makna gereja sebagai umat Allah. Dalam 1 Korintus bab 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini juga yang mendasari bahwasanya saya ini di dalam tubuh saya ini merupakan bait Roh Kudus, tempat berdiamnya Roh Kudus, sehingga saya sebagai umat beriman ini juga disebut sebagai gereja. Itu arti dan makna mengenai gereja sebagai umat Allah. Kemudian dalam Injil Matius, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Persekutuan umat yang beriman dalam nama Yesus Kristus akan hadir Yesus bersama dengan mereka. Dan itu adalah gereja, yaitu gereja sebagai umat Allah. Kemudian yang ketiga, berkembang menjadi gereja yang diartikan, dimaknai sebagai suatu institusi. Ya, sebagai suatu institusi. Yaitu ketika Yesus memilih 12 rasul, lalu mengangkat Petrus sebagai pemimpin untuk mengembalakan kawanannya, saat itulah gereja sebetulnya menjadi sebuah institusi, sebuah lembaga.
Karena sudah mulai ada nih siapa pemimpinnya, siapa yang menjadi penggembalanya, siapa yang menjadi kawanannya. Nah, di sini sudah mulai ada. Nah, itulah gereja yang diartikan dan dimaknai sebagai sebuah institusi. Di sini, gereja sebagai institusi memiliki makna bahwa gereja itu adalah sebuah organisasi resmi, berbadan hukum, dan dilindungi oleh hukum negara dan internasional. Ini sebagai sebuah institusi. Lalu kemudian juga institusi gereja dalam gereja Katolik itu adalah siapa? Yaitu hierarki. Hierarki inilah institusi gereja. Mulai dari paus, lalu kemudian uskup, lalu kemudian juga para imam atau juga para diakon. Nah, inilah anak-anak arti dan makna gereja sebagai sebuah bangunan, sebuah gedung, juga dimaknai sebagai persekutuan umat Allah. Nah, pada kesempatan ini kita ingin lebih mendalami tentang gereja sebagai umat Allah. Nah, gereja sebagai umat Allah memiliki ciri atau memiliki kekhasannya, antara lain bahwa umat Allah yang dimaksudkan di sini adalah merupakan suatu pilihan dan panggilan dari Allah sendiri. Umat Allah adalah bangsa terpilih, bangsa yang terpanggil. Seperti apa yang disampaikan oleh Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi umat Allah yang ada di sini adalah umat Allah yang memang dipilih sendiri oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Sehingga menjadi persekutuan, menjadi bangsa yang terpilih, menjadi bangsa yang terpanggil. Yang kedua, umat Allah yang dipanggil dan dipilih itu untuk siapa? Untuk Allah dan untuk misi tertentu. Yaitu apa? Terjadinya penyelamatan terhadap dunia. Allah ingin memanggil umatnya untuk turut serta dalam penyelamatan dunia. Untuk turut serta dalam karya penyelamatannya. Nah, ini kekhasan dari gereja sebagai umat Allah. Nah, hubungan antara gereja dan umatnya dimeteraikan oleh suatu perjanjian. Umat harus menaati perintah-perintah Allah dan sebaliknya Allah akan selalu menepati janji-janjinya. Banyak hal tentang janji itu dan yang paling utama di sini adalah apa? Janji akan keselamatan. Lalu kemudian yang kekhasan yang keempat adalah umat Allah selalu dalam perjalanan melewati padang pasir menuju tanah terjanji. Kita saat ini adalah umat Allah yang sedang dalam perjalanan menuju tanah terjanji, menuju Yerusalem yang baru, yaitu menuju apa? Menuju kepada kerajaan Allah sendiri, yaitu kerajaan surga.
Nah, anak-anak yang terkasih, dengan arti dan makna ataupun pemahaman mengenai gereja sebagai umat Allah, tentu mengandung berbagai macam konsekuensi. Ya, ada beberapa konsekuensi dari pemahaman tentang gereja sebagai umat Allah ini. Yang pertama, konsekuensi bagi pimpinan gereja, bagi hierarki dari paus, uskup, lalu kemudian para imam dan diakon. Apa konsekuensinya? Yang pertama, menyadari bahwa fungsi pimpinan di dalam hierarki ini sebagai fungsi pelayanan. Karena apa? Karena di sini gereja itu adalah persekutuan umat Allah, persekutuan umat yang mengimani Yesus. Maka pemimpinnya ini, hierarkinya ini, tugas dan fungsinya adalah fungsi pelayanan. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa tugas seorang pemimpin adalah melayani. Ini konsekuensi bagi pimpinan gereja atau hierarki. Lalu kemudian konsekuensi yang kedua bagi hierarki atau gereja, di mana pimpinan gereja harus peka untuk melihat dan mendengar karisma dan karunia-karunia yang bertumbuh di kalangan umat Allah. Artinya apa? Pemimpin gereja atau hierarki harus mampu untuk melihat, mampu untuk mengetahui karunia-karunia apa yang tumbuh di kalangan umat, lalu kemudian turut serta mendampingi agar karunia-karunia itu semakin berkembang, memberikan pelayanan agar karunia itu semakin berkembang. Itu adalah konsekuensi bagi hierarki atau pimpinan gereja. Lalu ada pula konsekuensi bagi umat. Apa konsekuensinya bagi umat? Kalau gereja itu disebut sebagai umat Allah, maka umat harus menyadari dan menghayati persatuannya dengan umat yang lain. Artinya apa? Gereja sebagai umat Allah itu adalah sebuah persekutuan. Nah, namanya persekutuan itu adanya kelompok, adanya persatuan antara umat yang satu dengan yang lain. Maka konsekuensinya adalah apa? Umat harus menyadari dan menghayati bahwa dia harus bersatu dengan umat yang lainnya. Nggak bisa mengatakan nggak apa-apalah saya mau doa sendiri saja, nggak butuh dengan umat yang lain. Tidak. Gereja sebagai umat Allah konsekuensinya seluruh umat harus bersatu dalam sebuah persekutuan. Yang kedua, karena menyadari dan menghayati persatuan dengan umat lain, maka konsekuensinya adalah apa juga? Mereka, umat beriman ini harus aktif dalam kehidupan mengumat. Dia menggunakan segala karismanya, segala karunia-Nya, dan fungsi yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan dan misi gereja di tengah masyarakat. Dengan kata lain, bahasa singkatnya adalah kita sebagai umat harus terlibat aktif dalam karya pelayanan gereja, baik di dalam lingkup intern gereja maupun di tengah masyarakat. Ini konsekuensi dari gereja sebagai umat Allah. Lalu kemudian juga ada konsekuensi bagi hubungan antara awam dengan hierarki. Yaitu apa? Kaum awam bukan lagi pelengkap penyerta, melainkan partnernya hierarki. Untuk apa? Untuk bersama-sama melaksanakan tugasnya tadi. Yaitu apa? Mewartakan kerajaan Allah. Lalu kemudian awam dan hierarki memiliki martabat yang sama tetapi berbeda dalam hal fungsi. Nah, di bagian mengenai awam dan hierarki itu jelas.
mempunyai tugas yang sama, mempunyai martabat yang sama, tetapi fungsi yang berbeda. Nah, ini anak-anak yang terkasih yang perlu Patrick sampaikan mengenai gereja sebagai umat Allah. Semoga dengan penjelasan ini, Patrick berharap kalian semakin menyadari bahwa saya adalah gereja. Saya adalah gereja kecil. Saya adalah umat Allah yang tidak dapat hidup sendirian, tetapi harus menyadari dan menghayati untuk bersatu dengan umat yang lain. Maka dari itu, saya perlu dan harus aktif dalam kehidupan menggereja. Semoga dengan penjelasan ini kita semua semakin menyadari akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota dari gereja sebagai umat Allah ini. Amin. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua.